Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Muafana SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Al-Isani Ponorogo Kesamben Jombang. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210250071. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di MI Al-Isani Ponorogo Kesamben Jombang dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 2 semester 2 dengan materi meneladani kisah Nabi Musa alaihi salam. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya di sini semuanya bisa hadir. Alhamdulillah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya sebagai rasa cinta kalian kepada tanah air kita. Ya, kita berdiri dulu ya. Sebelumnya kita absensi dulu, ya. Saya panggil Alianata Azhara Fidian, hadir. Nur Aziza Wulandari, ya. Baca surat An-Nas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Terus semangat. Baik, kita akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Coba semuanya lihat di sini. Kelihatan ya? Tujuan pembelajaran kita ini ya, meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia akhirat. Ketercapaian tujuan pembelajaran yang kalian harus tuntaskan ya, atau harus bisa atau paham. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa, memahami keteladanan Nabi Musa yang bisa dicontoh, menjelaskan ulang hal yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Musa, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Musa, menerapkan sikap yang bisa dicontoh dari Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah ya, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kisah keteladanan
dihormati oleh orang lain. Dengan demikian kita dapat menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin ya. Nah, selanjutnya kalian amati video yang Ibu kasih. Halo, assalamualaikum. Teman-teman semuanya, kita kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Siapa sih Nabi Musa itu? Nabi Musa adalah utusan Allah, membawa Allah diutus untuk Bani Israel. Kisah Nabi Musa kecil. Nabi Musa dilahirkan saat Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-laki. Ibu Musa menghamilkan bayi Musa ke Sungai Nil. Ditemukan dan dibesarkan oleh istri Fir'aun namanya Asia. Nabi Musa menjadi nabi. Allah mengangkat Musa menjadi nabi. Diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun yang sombong dan menolak. Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan. Mukjizat Nabi Musa. Tongkat bisa menjadi ular, tangannya bisa bersinar, dan tongkatnya bisa membelah lautan. Kaum Nabi Musa diselamatkan. Musa dan pengikutnya dikejar Fir'aun. Allah membelah laut merah. Musa dan pengikutnya selamat. Fir'aun tenggelam dan bala tentaranya. Akhlak Nabi Musa yang bisa diteladani. Berani karena benar, jujur dalam berkata, sabar saat diuji. Yuk kita meniru Nabi Musa, berani berkata jujur, tidak takut berbuat baik, sabar jika diejek atau dimarahi. Bisa ya anak-anak semuanya. Terima kasih. Nah, gimana? Setelah menonton video tadi, sudah ada anak-anak untuk menjawab pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Oke. Kalau gitu, Siti yang bertanya. Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar kisah Nabi Musa? Saya. Nah, biasanya kalian lihatnya di mana? Di TV? Di YouTube? Ada yang pernah membaca buku cerita tentang kisah Nabi Musa? Pernah. Siapa nama Nabi yang masa kecilnya dilanjutkan ke Sungai Nil? Nabi Musa. Coba sebutkan 3 mukjizat Nabi Musa apa saja? Bisa membelah lautan, tangannya bersinar, tongkatnya bisa menjadi ular. Bagaimana cara kalian meneladani Nabi Musa dalam kegiatan sehari-hari? Berani karena benar, tidak takut untuk berbuat baik. Contohnya apa? Tidak takut berbuat baik. Contohnya apa biasanya kalau di sekolah? Membantu teman, menolong teman yang dibully. Ya, benar sekali ya. Nah, kalian sudah pintar semuanya. Saya kasih tugas berkelompok, ya. Ini kelompok namanya diamati pertanyaannya bagaimana, dijawab sesuai hasil diskusi bersama teman-teman kalian. Siapa yang kalian tulis? Dulu ya. Ini.
Ayo Mas ya dibaca kelompok dua. Kami kelompok dua. Apa dari Bagaimana kita dapat menerapkan lingkungan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam lingkungan sekolah? jawabannya apa? Silakan kelompok satu. Kelompok satu, silakan. Dari benar-benar sabar ketika membutuhkan tugas. Ya, pintar keterangan untuk kelompok dua. Silakan dulu. Nanti sekarang kelompok tiga. Ya, siapa yang bagian membacakan? Abi. Oh, Abi. Mau saya. Dari kelas ya. Nomor kelompok tiga. Kelompok tiga. Lagi bacalah cerita singkat secara bersama-sama kelompok kalian. Tadi menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada raja. Ayo raja siapa? Dan kaumnya yang menyembah selain Allah. Nabi Musa terkenal sangat sabar dan jujur. Suatu ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah. Karena Fir'aunnya itu sangat sombong dan jahat, Nabi Musa tetap menjalankan tugasnya dengan sabar. Dengan izin Allah, Nabi Musa membelah lautan untuk menyelamatkan pengikutnya dari kejaran Raja Fir'aun. Allah menolong Nabi Musa karena beliau adalah orang yang taat, sabar, dan jujur. Dan yang kelompok dua ya, kelompok dua, bagaimana kita dapat meneladani kisah Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada jawabannya dari teman kita tadi. Bicara jujur sama siapapun, berani karena benar, sabar ketika mengumpulkan tugas kalian di sekolah. Yang kelompok tiga, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan keteladanan dari Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang sabar. Misalnya kita meniru atau meneladani Nabi Musa saat di sekolah, sabar saat menunggu antrian, bisa antrian beli atau ambil kue, terus antri ketika berwudu, antri mengambil sepeda di parkiran. Nah, itu salah satu tauladan dari kisah Nabi Musa. Ya. Selanjutnya kalian saya kasih soal dan dijawab ya, dijawab. Nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, quiz time, materi tentang kisah Nabi Musa. Nah, perhatikan, kasih pertanyaannya. Are you ready? Coba dibaca bersama-sama. Nabi Musa lihat jawabannya benar apa salah, katanya kok Lois. Oh iya benar, benar ya. Ya, sekarang pertanyaan nomor 2 dibaca. Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat berani dan sabar. Coba kita lihat benar apa salah.
Pembelajaran dari hari ini sudah selesai. Kita refleksi dulu ya. Hikmah dari pembelajaran hari ini adalah apa, Dek? Berdasarkan kisah Nabi Musa, dapat kita petik hikmahnya bahwa kesombongan adalah penyebab utama kehancuran yang harus dihindari oleh umat muslim. Selain itu, kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-masing, sehingga tidak boleh bersikap iri dan dengki. Pelajaran ini ternyata juga sudah diajarkan kepada kisah Nabi Yusuf. Siapa yang pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu mempunyai sikap yang rendah hati, tidak sombong. Ia dikaruniai sosok ketampanan. Nabi Yusuf walaupun bukan tampan, tapi hatinya tidak sombong. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa ini dijadikan suri tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi apa? Jujur, terus pemberani, sabar. Dari kisah Nabi Musa yang tadi ya.